Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to our channel and Speak English Unbaja University. Here I am, Rizky Imam Al-Maliki from English Department in Unbaja University. And now I would like to explain about table manner in a Japanese style. For easier to you to understand what I explain, I would like to talk or I would like to explain with bahasa Indonesia. Halo semuanya teman-teman, kembali lagi di channel kami, ya, channel Speaking English by Unbaja University. Nah, saya Rizky Imam Al-Maliki dari Universitas Banten Jaya atau Unbaja, dan di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya tentang table manner atau tata cara makan, apa yang biasanya dilakukan ketika makan in Japanese style, di tradisi orang Jepang. Nah, mungkin nanti ini saya akan membagi ke 3 bagian. Yang pertama itu adalah sebelum makan, setelah sedang makan, dan setelah itu baru sesudah makan. Jadi teman-teman, di sini kita sudah menyiapkan beberapa dish ya, beberapa makanan. Di sini ada rice bowl. Di sini nanti ada juga ramen. Nah, karena memang identik orang Jepang itu biasanya makan ramen ya. Nah, dan sini juga ada sushi. Nah, baik, yang pertama itu adalah sebelum makan. Nah, sebelum makan, biasanya dalam tradisi Jepang atau table manner di Japanese style itu sama dengan kita itu sebagai seorang muslim, itu adalah kalau seorang muslim kan biasanya sebelum makan itu adalah baca doa. Nah, kita sebagai muslim dan mengikuti Japanese style itu berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa baru mengucapkan itadakimasu. Nah, itadakimasu itu adalah selamat makan gitu ya. Jadi untuk bahasa Indonesianya itu adalah selamat makan. Itadakimasu. Nah, yang kedua itu bagaimana cara sebelum kita masuk ke bagaimana cara makannya. Nah, biasanya orang Jepang itu usually in Japanese style we use this stick. Nah, biasanya kita menggunakan sumpit ya. Nah, sumpit ini untuk makan gitu. Nah, gimana sih cara memegang sumpit yang baik dan benar? Nah, teman-teman semuanya, terkadang kita ada yang memegangnya seperti ini gitu. Nah kalau seperti ini mungkin memang bisa mencapit, tapi tidak begitu kuat teman-teman semuanya. Nah, yang baik dan benar itu adalah ujung atasnya itu direnggangkan, nah, menggunakan jari telunjuk, bukan gini ya, nah, jari telunjuk dan juga jari ibu jari ya, jempol ya kalau ini. Nah, dipegang seperti ini. Aduh, gimana? Nah, pegang seperti ini kayak mau bikin lope gitu ya. Nah, seperti ini direnggangkan. Nah, baru insya Allah ini akan lebih kuat untuk mencapitnya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, yang akan bergerak itu adalah dari jari telunjuknya. Jadi yang bertugas untuk mencapit, yang bertugas untuk ngambil makanan itu adalah dari jari telunjuk tersebut gitu ya. Nah, peralatan makan tadi sudah gitu. Nah, posisi duduk. Nah, kalau misalkan biasanya kan kalau di orang Jepang itu ada posisi duduk yang kalau bahasa kita biasanya lesehan ya. Nah, ternyata di Jepang juga ada tuh posisi duduk lesehan. Biasanya mereka bersila gitu. Nah,
itu disebut dengan seja. Nah, posisi duduknya itu adalah disebut dengan seja. Kalau kita bersila biasa ya, sila kayak lagi ngaji gitu kan, kita bersila gitu. Nah kalau ini, kalau orang Jepang, kalau ketika dia makan secara lesehan itu dengan seja atau bersila, duduk bersila. Tapi kalau misalkan lagi kayak sekarang itu biasa duduk di atas kursi, nah itu nggak apa-apa gitu ya. Oke, langsung aja, kayaknya udah nggak sabar nih teman-teman semua, gimana sih kalau ketika sedang makan dengan Japanese style. Oke, kita ambil dulu sumpitnya seperti ini. Oke, nah satu juga teman-teman semuanya yang tidak boleh dilakukan menurut Japanese style, menurut tradisi orang Jepang, begitupun dari Asia selain Jepang, misalkan contohnya Korea, Cina. Nah, ada hal yang tidak boleh dilakukan adalah menusuk makanan dari atas seperti ini. Nah, kelihatan ya? Nah, seperti ini. Nah, itu tidak boleh. Nah, itu namanya tidak menghormati makanan atau menyamakan makanan ini dengan dupa seperti itu. Jadi tidak boleh. Jadi ataupun kalau misalkan kita makan sushi ditusuk, itu nggak boleh juga sama. Ataupun makan katsu dan yang lainnya ditusuk kayak sate ya. Nah, kalau misalkan orang Indonesia makan sate nggak apa-apa gitu ditusuk, kalau ini nggak boleh gitu ya. Itu untuk Japanese style. Nah yang kedua itu adalah makan dengan tenang. Makan dengan tenang itu adalah tidak bersuara dengan berisik gitu ya. Jadi kalau ketika sedang makan jangan banyak bersuara. Selanjutnya itu adalah kita tidak diperbolehkan menunjuk makanan ataupun menunjuk orang yang sedang ada bersama kita itu dengan sumpit, teman-teman semuanya. Contoh misalkan, oh saya mau yang itu dong, oh saya mau yang itu. Nah itu tidak boleh teman-teman semuanya. Jadi ataupun ketika kita sedang ngobrol, nah, itu sambil begini-begini, nah itu nggak boleh gitu. Harap kalau misalkan sambil ngobrol itu sumpitnya ditaruh terlebih dahulu teman-teman semuanya. Ditaruh baru sambil ngobrol seperti itu ya. Selanjutnya hindari memindah-mindah makanan dari satu piring ke piring yang lain, atau misalkan memindah makanan semua ke piring yang lain. Kenapa? Karena meminimalisir piring ataupun tempat yang dipakai supaya tidak banyak yang kotor sebenarnya kalau ini ya. Nah seperti itu sih teman-teman semuanya. Jadi tradisi mereka juga sama ya, karena yang kita tahu tradisi mereka itu kan sangat kental akan disiplinnya gitu teman-teman ya. Nah selanjutnya itu makan dengan porsi yang sesuai, porsi yang sesuai, jangan terlalu banyak. Jadi kalau mau ngambil makanan sedikit-sedikit aja. Nah ini yang ada di depan saya ini bukan karena saya makan banyak ya, tapi karena memang satu porsinya segini nih teman-teman semuanya gitu ya. Jadi nggak apa-apa lah ya. Nah itu jadi kalau ketika misalkan biasanya ada piring kecilnya ya, ada piring kecil, nah itu dipindahkan satu-satu, jadi jangan terlalu banyak, secukupnya saja terlebih dahulu kayak gitu teman-teman semua. Selanjutnya itu adalah jangan membuang makanan, tentu dong ya. Makanan udah susah-susah dibuat, rezeki yang diberikan sama Allah, masa ya kita buang-buang gitu. Usahakan untuk menghabiskan seluruh makanan yang dihidangkan, ya, disiapkan atau dihidangkan. Nah, selanjutnya nih lagi teman-teman semuanya, jangan menaruh sumpit. Jangan menaruh sumpit, jangan biasakan menaruh sumpit di atas hidangan atau di atas piring seperti ini teman-teman semua. Nah itu tidak boleh gitu. Biasakan bila memang ingin beristirahat dulu dari makan, atau belum selesai makan nanti akan makan lagi, taruhlah sumpit ini ada di tempatnya biasanya. Tempat sumpitnya seperti ini misalkan. Nah seperti ini ada, saya naruh tempat ini untuk sumpit. Nah taruh seperti ini. Nah
Nah gitu teman-teman semuanya ya. Kalau misalkan jangan dibiasakan menaruh sumpit di atas hidangan atau di atas piring. Nah dan juga, nah itu saat makan tuh teman-teman semuanya. Nah yang terakhir mungkin yang akan saya sampaikan saat ini, ketika saat makan jangan menaruh siku kita itu di atas meja. Ya tuh, biasanya kan kalau walaupun lesehan itu ada meja kecil. Nah itu kita tidak boleh tuh menaruh siku kita, lengan kita ini itu di atas meja seperti ini. Nah atau makannya seperti ini. Nah itu tidak boleh. Contohnya kita praktekkan seperti ini. Nah, di sini ini ada, saya bukan endorse ya teman-teman semuanya, tenang. Ini ada rice bowl. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Usahakan bukan kepala kita, mulut kita yang nyamperin atau yang mendekati ke makanan, tapi makanan yang mendekati ke mulut ataupun ke kepala kita gitu. Tapi jangan terlalu dekat seperti ini, itu tidak boleh. Secukupnya saja, minimal supaya apa? Supaya makanan yang kita makan apabila tidak semuanya masuk itu bisa masih ada masih untuk menadahi gitu. Jadi tidak jatuh, tidak mengotori baju, mengotori lantai ataupun yang mana. Seperti itu. Jadi secukupnya aja seperti ini teman-teman semua. Gitu teman-teman semua. Nah, seperti itu teman-teman semuanya untuk makanan rice bowl. Nah, gimana kalau misalkan sushi ini teman-teman ketika makan? Nah, while you eating sushi, we think that we could use the stick. Nah, kita selalu berpikiran bahwasanya kita harus menggunakan sumpit ketika kita memakan sushi. Nah, dan banyak orang di Indonesia yang justru malah menyalahkan apabila kita makan menggunakan tangan. Padahal teman-teman semuanya, di Jepang ataupun chef atau pembuat sushi itu justru akan merasa tidak dihormati. Apa yang tidak dihormati? Sushi yang telah dibuat oleh mereka. Sushi yang telah dibuat oleh mereka itu merasa tidak dihormati. Kenapa? Apabila kita makan menggunakan sumpit. Jadi mereka akan merasa dihormati apabila kita makan sushi itu menggunakan tangan, teman-teman semuanya. Nah ini coba saya praktekkan ya teman-teman. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Oh sih, enak teman-teman semuanya, alhamdulillah. Nah, oke, itu tadi untuk sushi dan juga untuk rice bowl-nya. Nah, selanjutnya, nah ini yang biasa dan amat sangat sering sekali dijadikan makanan untuk biasanya kita yang lagi nyari makanan alternatif ya, seperti mie gitu kan. Nah ini ramen. Nah itu. Aduh, nih kita buka terlebih dahulu ya teman-teman semuanya. Ya teman-teman, buat yang penasaran ini ada di mana, saya sekarang lagi ada di Pondok Pesantren Al Markas, salah satu pondok pesantren di Waringin Kurung. Jadi buat teman-teman semuanya yang punya keluarga, anak ataupun saudara, adik ya yang ingin mondok, boleh nanti boleh kontak-kontak di sini ya. Nah di sini juga kita ada
agroeduwisata. Agroeduwisatanya itu namanya Markas Komobit, teman-teman semuanya. Di sini kita Pondok Pesantren Al Markas itu mengajarkan santri-santrinya itu selain diajarkan beragama gitu ya, layaknya pondok-pondok pesantren yang lainnya, begitu juga diajarkan bagaimana cara bercocok tanam secara hidroponik dan juga konvensional. Jadi ada yang grounding atau di tanah, ada juga yang hidroponik nih teman-teman. Contohnya kayak melon, terus juga kayak sayur-sayuran. Nah kalau yang grounding ada anggur. Mungkin bisa langsung dilihat IG-nya di Pondok Pesantren Al Markas ataupun juga Markas Komobit. Langsung kita tuangin aja ya ininya. Sini juga ada kalau misalkan teman-teman yang suka pedas, nah di sini juga ada bisa teman-teman tambahin bubuk cabai. Bisa beli di warung-warung terdekat gitu, bubuk cabai. Nah mungkin yang rada sulit itu adalah wasabi. Kalau wasabi mungkin teman-teman bisa beli di supermarket terdekat ataupun juga online bisa. Boleh di toko oranye ataupun toko hijau. Jadi silahkan. Begitu juga teman-teman bisa kecap asinnya. Gitu, ya. Langsung teman-teman semuanya. Nah, kebiasaan orang Jepang juga itu adalah ketika berbeda makanan, itu berbeda juga sumpit yang digunakan. Nah, di sini kita sudah dikasih sumpit yang berbeda. Nah, sumpit yang berbeda dan juga di sini ada sendoknya teman-teman semua. Sendoknya kebetulan dua-duanya ini belum saya pakai ya. Oke, langsung aja. Untuk biasanya terkadang kalau misalkan kita makan ramen itu, nah ini saya mau mencontohkan yang biasa dilakukan sama kita sebagai orang Indonesia ketika makan mie ataupun makan ramen. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, biasanya kalau orang Indonesia makan mie ramen makan mie-nya seperti ini. Seperti itu. Tapi ternyata salah nggak? Nggak, teman-teman semuanya. Itu nggak salah. Tapi ternyata ada makan ramen yang lebih baik dan lebih benar menurut tradisi orang Jepang atau menurut table manner orang Jepang. Jadi ketika makan ramen itu harus dengan satu tarikan mie-nya seperti itu. Jadi ini juga saya nyoba ya teman-teman semua, saya juga belum terbiasa untuk makan ramen seperti itu, tapi nggak apa-apa. Seperti ini biasanya. Nah, kedengeran ya? Maaf. Seperti itu teman-teman. Jadi satu tarikan makan mie, jadi tidak terputus-putus. Nah itu tradisi orang Jepang. Boleh tidak ketika kita berada di sana kita tidak melakukan itu, nggak apa-apa teman-teman semuanya, karena memang kalau itu diperbolehkan untuk makan seperti biasanya, jadi sedikit-sedikit, tidak langsung seperti itu. Tapi alangkah baiknya kita gunakan tata cara makan ketika kita berada di tempat orang lain atau negara orang lain yang kita kunjungin biasanya. Itu kenapa? Karena di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Seperti itu teman-teman semuanya. Yuk kita lanjut makan ya. Ya teman-teman, semuanya tadi kan udah tuh saya jelaskan bagaimana ketika kita sedang makan dari 3 dish atau 3 makanan yang biasanya kita makan mungkin di restoran-restoran Jepang ataupun juga mungkin di kios-kios di pinggir jalan dan yang lainnya. Itu ada ramen, ada rice bowl, dan juga ada sushi gitu. Nah itu teman-teman semuanya. Terakhir
Nah, itu adalah setelah makan. Nah, setelah makan biasanya kalau kita sebagai orang muslim itu berdoa setelah makan. Nah kalau di Jepang, nah mungkin setelah berdoa, bagi muslim Jepang setelah berdoa itu kita mengucapkan gasshyosana gitu. Gasshyosana atau dalam artian kalau bahasanya terima kasih makanannya, seperti itu. Terima kasih atas rezekinya, seperti itu. Bila kita interpretasikan atau kita artikan ke dalam bahasa kita nih teman-teman semuanya, terima kasih makanannya atau terima kasih rezekinya, seperti itu yang sudah diberikan. Nah setelah itu harap dikumpulkan piring-piringnya atau setelah makannya teman-teman semua. Jadi karena memang tradisi disiplin Jepang itu sangat kuat, nah, bahkan setelah makan pun mereka membersihkan piring-piringnya masing-masing gitu. Bukan oleh satu orang saja, tapi masing-masing dibersihkan gitu. Nah selanjutnya setelah dibersihkan, meletakkan peralatan makanannya di tempatnya masing-masing pula. Gitu teman-teman semuanya. Dan terakhir, mungkin jangan menaruh makanan yang tersisa di piring atau di mangkuk teman-teman semuanya. Tapi haraplah ditaruh di tempat yang sudah disediakan biasanya tuh teman-teman semuanya. Biasanya ada penghangatnya di tempat penghangat ataupun yang lainnya. Jadi bukan di mangkuk ataupun di piring teman-teman semuanya gitu. Jadi seperti itu. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Semoga informasi ataupun apa yang tadi saya sampaikan itu bermanfaat buat kita semuanya. See you next time in our channel, in our any material. I would like to share about more English material from our channel. Please stay tuned and please subscribe, comment, and always support us. Thank you. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.